Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut topik hari ini. Forum Ekonomi Dunia, yang merupakan salah satu forum multilateral terbesar di dunia, telah mencetuskan The Great Reset pada awal Juni 2020. Gagasan ini adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membentuk tatanan baru dengan mereformasi total tatanan ekonomi bisnis yang lambat dalam merespon krisis global dan tentunya mengambil peran politik dalam penentuan keputusan publik di setiap negara. Acara peluncuran inisiatif yang dihadiri oleh berbagai pemimpin dunia, korporasi, dan lembaga multilateral ini menganggap bahwa krisis setelah pandemi beserta gangguan politik, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkannya telah mengubah tata cara pengambilan keputusan tradisional secara fundamental. Para pemimpin negara menemukan diri mereka dalam persimpangan jalan bagaimana mengelola tekanan jangka pendek terhadap ketidakpastian jangka menengah dan panjang yang disebabkan oleh COVID-19. Tak lama setelah inisiatif diluncurkan, Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia, bersama rekannya Thierry Malleret menerbitkan sebuah buku berjudul COVID-19 The Great Reset. Di dalam beberapa keterangan buku tersebut, mereka menyinggung kontrak sosial sebagai isu yang kritis dan membutuhkan redefinisi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya penyelenggaraan demokrasi pasca pandemi. Dunia saat ini dapat dikatakan memiliki 3 karakteristik, yakni saling bergantung satu dengan yang lain, serba cepat dan kompleks, dan diguncang oleh pandemi yang menyebabkan kondisi dunia semakin tidak stabil dan dipenuhi ketidakpastian. Isu ekonomi, sosial, geopolitik, lingkungan, teknologi, industri dan bisnis, bahkan kehidupan individu perlu ditata ulang untuk menjadikan kehidupan manusia dan dunia menjadi lebih baik pasca pandemi. Buku ini seketika membuat heboh opini publik setelah diterbitkan. Konsep-konsep yang dikemukakan dalam buku tersebut seperti transformasi digital, pelacakan nasional, meningkatnya kesenjangan sosial, peningkatan risiko geopolitik, pengurangan emisi karbon, dan sebagainya. Saat ini, dan jika direnungkan kembali, sepertinya ini adalah prediksi yang akurat, sehingga ada yang bahkan menganggap riset besar-besaran ini sebagai permainan oleh kelompok elit global. Forum Ekonomi Dunia dan The Great Reset telah lama menjadi bahan teori konspirasi. Teori konspirasi mengartikan Great Reset atau riset besar-besaran sebagai agenda Forum Ekonomi Dunia dengan konotasi negatif pada narasi tertentu. Misalnya, mengontrol pola makan, transportasi, perumahan, dan layanan kesehatan. Riset besar-besaran dikaitkan dengan upaya kontrol penuh oleh pemerintah di mana teknologi akan dipaksa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Lantas, benarkah Forum Ekonomi Dunia membuat inisiasi Great Reset yang isinya mengambil kontrol terhadap pemerintahan dan umat manusia? Narasi keliru seputar Great Reset dikaitkan dengan slogan seperti berikut: Anda tidak akan memiliki apa-apa, tapi akan tetap bahagia. Slogan ini bersumber dari video yang diunggah di akun Facebook Forum Ekonomi Dunia pada 18 November 2016. Isi videonya yakni 8 prediksi kondisi dunia pada 2030. Prediksi itu pertama kali ditulis oleh politisi Denmark, Ida Auken. Ia menulis prediksi tersebut pada 2016, tetapi artikelnya kini telah dihapus dari situs World Economic Forum. Auken menjelaskan bahwa dia menulis artikel untuk memulai diskusi tentang beberapa pro dan kontra dari perkembangan teknologi saat ini. Beberapa tahun kemudian, ketika pandemi COVID-19 mulai merebak, Forum Ekonomi Dunia mengusulkan serangkaian gagasan perombakan besar-besaran yang disebut sebagai GREAT. Namun para penganut teori konspirasi memutarbalikkan inisiasi itu dengan narasi keliru. Inisiasi Great Reset pertama kali muncul pada 2020
ketika Forum Ekonomi Dunia meluncurkan gagasan untuk mengatasi konsekuensi global pandemi COVID-19 melalui undang-undang, langkah-langkah ekonomi, dan inisiatif pembangunan berkelanjutan. Inisiatif dari anggota World Economic Forum ini berupa saran dan ide untuk merevolusi masyarakat global dengan mendistribusikan kembali kekayaan dan merestrukturisasi masyarakat, namun sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat. WEF mengadakan pertemuan tahunan pada 16 hingga 20 Januari 2023 di Davos, Swiss. Para pemimpin dunia, pakar dan pengusaha berdiskusi mengenai solusi ekonomi dan teknologi terhadap isu-isu global. Inisiatif ini merupakan saran dan ide dari anggota Forum Ekonomi Dunia tentang bagaimana merevolusi masyarakat global dengan mendistribusikan kembali kekayaan dan merestrukturisasi masyarakat. Awal mula teori konspirasi frasa Great Reset sudah ada lebih dulu dari inisiasi Forum Ekonomi Dunia. Pemaknaan Great Reset sebagai bentuk eliminasi berasal dari buku konspirasi tahun 1992 yang menceritakan sekelompok pemimpin elit rahasia yang mengendalikan dunia. Meskipun benar bahwa Great Reset banyak disebutkan oleh Forum Ekonomi Dunia, tetapi tidak menjadi bukti bahwa hal tersebut sejalan dengan subjek teori konspirasi. Ungkapan ini dianggap sebagai petunjuk bahwa kaum elit global hendak merenggut semua yang dimiliki oleh individu. Pada dasarnya Great Reset adalah upaya untuk menciptakan kapitalisme yang lebih santun dengan cara-cara seperti memakai energi terbarukan dan berinvestasi lebih banyak pada lingkungan dan kesehatan. Namun bukan berarti kapitalisme itu menjadi tidak bermasalah seandainya konsep ini diterapkan. Pihak yang mendapat keuntungan paling banyak tetaplah si pemilik modal. Itu usaha mereduksi ketimpangan saja. Tema Davos 2022 adalah sejarah berada di titik balik dan teman KTT tersebut adalah invasi Rusia ke Ukraina. Gagasan The Great Reset dan Forum Ekonomi Dunia secara lebih luas bertujuan untuk mendorong deregulasi ekonomi dan memberikan peran yang lebih besar kepada perusahaan swasta yang tidak representatif, khususnya perusahaan multinasional besar dalam kebijakan dikritik oleh beberapa kritikus. Kritikus lain mengkritik rencana tersebut karena menganut konsep kesehatan, terlalu melebih-lebihkan kemampuan sekelompok pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perubahan global atau mendukung kapitalisme kroni, suatu istilah untuk menyebut ekonomi yang kesuksesan bisnisnya bergantung pada hubungan dekat antara pebisnis dengan pejabat pemerintah. Rencana tersebut memicu berbagai teori konspirasi yang disebabkan oleh elemen sayap kanan di Amerika Serikat. Kelompok ini juga mencakup kaum konservatif dan komentator di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Teori-teori ini termasuk bahwa pandemi COVID-19 diciptakan oleh sebuah kelompok rahasia untuk mengambil kendali ekonomi global, sengaja merancang kebijakan lockdown untuk memicu keruntuhan ekonomi, atau para elit global mencoba memanfaatkan pandemi virus corona untuk menghapus kepemilikan pribadi. Vaksin COVID-19 yang memperbudak manusia, para pemimpin, termasuk Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan pemimpin dunia lainnya telah menyebutkan gagasan riset pasca COVID-19 dalam pidato mereka, sehingga menambah teori konspirasi riset hebat semakin mengemuka. Revolusi Industri keempat. Agenda The Great Reset adalah secara penuh beralih ke revolusi industri keempat. Segalanya harus digital. Setiap negara perlu membangun infrastruktur digital, baik untuk ekonomi ataupun layanan publik. Pandemi telah mengajarkan warga dunia soal kehidupan digital itu. The Great Reset adalah revolusi besar perekonomian dunia. COVID-19 mungkin telah menimbulkan banyak tragedi, namun tragedi tak boleh jadi satu-satunya warisan dari pandemi. Sebaliknya, pandemi mewakili jendela kesempatan yang langka, namun sempit untuk merefleksikan
menata ulang, dan mengatur ulang dunia kita untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil, dan sejahtera. Bagi para pengikut teori konspirasi, narasi The Great Reset kini makin nyata. Ketakutan mereka mengenai masa depan digital yang penuh kontrol juga terasa makin dekat. Klaus Schwab menggunakan konsep revolusi industri keempat dalam artikel yang diterbitkan di majalah Foreign Affairs pada tahun 2015 dan pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia 2016 di Klosters Davos, Swiss. Tema yang diangkat adalah menguasai revolusi industri keempat. Revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir abad ke-18, ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada 1784. Saat itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Kata Schwab dalam makalahnya pada tahun 2015, revolusi industri kedua melahirkan istilah mass production, yaitu produksi massal pada industri manufaktur yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan mesin uap sebelumnya. Perkembangan revolusi semakin maju pada awal abad ke-20, yaitu abad dimulainya revolusi industri 3.0. Di era ini, muncul teknologi digital dalam industri manufaktur yang mulai menggunakan metode komputerisasi pada proses produksi. Kehadiran teknologi internet yang berkembang semakin masif pada masa kini bukan hanya berpengaruh pada kemudahan berbagi informasi dan komunikasi antar manusia di seluruh dunia, akan tetapi hal ini telah menjadi proses pendukung dalam proses transaksi bisnis yang bergerak secara digital. Banyak inovasi luar biasa pada revolusi industri 4.0, yaitu diantaranya Internet of Things, Big Data, AI, rekayasa genetika, atau mesin pintar dan sebagainya. Seperti yang dikatakan politisi Denmark Ida Auken, bahwa kehidupan kita akan lebih baik pada tahun 2030 mendatang. Dalam skenario yang dikemukakan Auken, kemunculan dan penerapan teknologi digital baru di berbagai bidang seperti telekomunikasi, energi, transportasi, dan akomodasi akan meningkatkan akses dan mengarah pada pengurangan biaya sepenuhnya, hingga kemudian mengarah pada penyakit gaya hidup, perubahan iklim, krisis pengungsi, degradasi lingkungan, kepadatan kota yang berlebihan, polusi air, polusi udara, kerusuhan sosial, pengangguran, dan krisis lainnya di awal abad ke-21. Pada titik akhir skenario tahun 2030 nanti, semua produk yang sebelumnya akan menjadi layanan yang dapat digunakan secara gratis, sehingga dengan demikian menghilangkan kebutuhan individu untuk memiliki barang dan properti. Judul asli artikel yang ditulis Auken adalah Welcome to 2030. Saya tidak punya apa-apa, tidak punya privasi, dan tidak pernah sebaik ini. Auken pun dikritik karena menggambarkan utopia. Konsep kamu tidak akan memiliki apa-apa dan tetap akan bahagia, dijelaskan oleh kontributor Forum Ekonomi Dunia asal Denmark, Ida Auken. Yang hendak dikatakan Auken sebenarnya adalah angan-angan yang terlihat utopis. Mobil dan pakaian tidak masalah karena semuanya menjadi bagian dari jasa yang dapat diperoleh secara gratis. Rumah, dalam bayangan Auken, bisa dipakai oleh orang lain ketika tidak sedang ditempati. Begitu juga dengan makanan dan pakaian yang bisa diperoleh secara gratis. Ketika penggunaan energi ramah lingkungan menjadi mainstream, dia berharap transportasi bisa menjadi gratis. Oleh sebab itu, dia juga tak keberatan tak mempunyai mobil. Dia bepergian kemana-mana dengan sepeda. Tidak mempunyai apa-apa bukan berarti menyerahkan baik dengan ikhlas atau paksaan properti sepenuhnya pada kaum kapitalis. Dan kita tidak memiliki apapun, karena dalam angan-angan Auken, semua orang dalam kondisi sama, termasuk kapitalis itu sendiri. Kehidupan dalam imajinasi Auken ini dia perkirakan akan terjadi pada 2030. Organisasi nirlaba Winter Oak bahkan tanpa basa-basi mengkritik Great Reset
karena dianggap mengandung banyak unsur fasisme. Banyak juga ahli teori konspirasi yang menganggap Great Reset sebagai bagian dari rancangan kelompok elit Freemasonry atau bahkan humanoid reptilian yang mengandalkan kejahatan di bumi. Kita kesampingkan dulu teori konspirasi yang tidak jelas ini. Kontroversi seputar Great Reset sebenarnya mencerminkan permainan antar kelompok kekuatan yang berbeda. Permainan elit global. Banyak kegiatan yang disebutkan dalam buku The Great Reset Dunia Masa Depan, seperti tata kelola digital global, sistem perdagangan emisi karbon dunia, kerjasama global, dan semacamnya itu, semua kental dengan kecenderungan globalis. Schwab dan Malleret memulai paparan mereka tentang penataan akbar dengan mengajukan 3 postulat sebagai tonggak tata dunia baru. Ketiga postulat itu adalah kesaling tergantungan, kecepatan dan keserbarumitan. Ketiganya disebut kerangka kerja dunia abad 21. Saling ketergantungan manusia di abad 21 ditunjukkan oleh konektivitas sistemik mendalam, di mana semua risiko saling berpengaruh dalam interaksi jejaring yang kompleks. Jika 7,5 miliar manusia yang menghuni kapal pesiar raksasa bernama Bumi dan hanya dipisahkan oleh sekat-sekat kabin, tiba-tiba terperangkap oleh suatu virus, maka tiap orang tidak mungkin membersihkan kabinnya sendiri. Saling ketergantungan dalam konstruksi artificial merupakan jalan keluar ketika ruang gerak individu dan masyarakat dibatasi oleh isolasi. Velocity atau kecepatan adalah tiang tengah atau tonggak berikutnya. Kecepatan di masa kini terjadi semata-mata karena internet. Fakta bahwa 52% penduduk dunia kini beraktivitas secara online dan terdapat 1,5 miliar telepon mengukuhkan argumen peran internet dalam mendorong kecepatan aktivitas manusia. Internet of Things hari ini telah menghubungkan 22 miliar perangkat secara real-time. Mulai dari mobil, tempat tidur rumah sakit, jaringan listrik, stasiun pompa air, oven di dapur dan irigasi pertanian. Jumlah itu diperkirakan meningkat menjadi 50 miliar di tahun 2030. Faktanya, World Economic Forum adalah organisasi internasional yang mempertemukan para elit global. Adapun terkait apa yang akan dilakukan para elit global ini dengan berkumpul bersama, kami tidak akan menjelaskan detailnya di sini untuk menghindari konten video ditandai dengan tanda kuning. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa melakukan riset sendiri. Lawan dari globalisme adalah anti-globalisme atau nasionalisme. Mereka yang anti-globalisme dan menentang proses globalisasi mungkin karena berbagai alasan. Misalnya, sebagian orang percaya bahwa globalisasi memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan ini mencakup kesenjangan sosial ekonomi antara negara maju dan berkembang, serta kesenjangan di masing-masing negara. Sementara lainnya percaya bahwa dalam proses globalisasi, pemerintah negara-negara maju akan bergabung dengan perusahaan multinasional, menggunakan pinjaman dan utang untuk melakukan pembagian kerja internasional yang tidak adil. Selanjutnya kemudian mempromosikan neokolonialisme, termasuk kolonisasi di bidang keuangan dan teknologi. Negara-negara maju bahkan kemungkinan membebankan krisis lingkungan ke negara-negara berkembang, menghancurkan keseimbangan ekologi negara-negara berkembang. Bagi negara-negara maju, globalisasi bukannya tanpa kelemahan. Misalnya, globalisasi akan mengurangi lapangan kerja di negara-negara maju dan melubangi industrinya. Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang anti-globalisasi bisa dikatakan datang silih berganti. Pada November 1999, terjadi demonstrasi besar-besaran di Seattle, AS. Para pengunjuk rasa menentang serangkaian kebijakan liberalisasi perdagangan yang diterapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Pada September 2000, demonstrasi menentang Forum Ekonomi Dunia pecah di Melbourne, Australia. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan munculnya kekuatan lain yang bersaing dengan globalisme.
Saat itu, Presiden AS Donald Trump dianggap anti globalisasi. Pada tahun 2019, ia pernah menyampaikan pandangannya di Majelis Umum PBB dengan menyatakan bahwa masa depan bukan milik kaum globalis, melainkan milik para patriot. Masa depan bukan milik para globalis. Masa depan adalah milik para patriot. Masa depan adalah milik negara-negara merdeka yang berdaulat, negara-negara yang dapat melindungi rakyatnya sendiri dan menghormati tetangganya. Negara-negara ini bangga dengan perbedaan mereka, dan karena perbedaan inilah setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. Kontroversi seputar The Great Reset sebenarnya adalah permainan antara dua ideologi, globalisasi dan anti-globalisasi, atau dua kekuatan. Namun jika dilihat dari situasi saat ini, globalisme masih lebih unggul. Tak peduli suka atau tidak, rencana riset besar-besaran tampaknya sedang berlangsung dilaksanakan dengan tertib. Pada tahun 2016, Forum Ekonomi Dunia merilis video pendek yang mengumumkan 8 prediksi tentang masa depan. 1. Semua produk barang menjadi jasa. 2. Tidak ada lagi negara adidaya tunggal. 3. Teknologi pencetakan organ akan menjadi kenyataan. 4. Masyarakat akan makan lebih sedikit atau tidak makan daging. 5. Masyarakat akan lebih toleran dan menerima pengungsi. 6. Mekanisme penetapan harga karbon akan diaktifkan. 7. Pendaratan di Mars bukan lagi mimpi. 8. Nilai-nilai barat akan terus diuji. Tidak sulit untuk menemukan bahwa prediksi-prediksi ini menggemakan pola baru dunia masa depan dalam rancangan The Great Reset. Apakah dunia di masa depan akan benar-benar berkembang sesuai prediksi Forum Ekonomi Dunia? Dan apa peran kelompok anti-globalisasi dalam proses The Great Reset tersebut? Kita tunggu saja. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat awam menghadapi ketidakpastian masa depan di tahun baru 2024 ini? Bagi mereka yang pesimistis, mungkin berpikir pasrah saja, karena kekuasaan untuk merumuskan anti-regularisasi tidak ada di tangan rakyat. Sementara bagi mereka yang optimis, mungkin masih ingin berjuang sejenak untuk mewujudkan kebebasan finansial secepat mungkin dan melepaskan diri dari kendali elit sebelum perubahan terjadi. Menurut mata ketiga, yang terpenting saat ini adalah menjaga kemampuan berpikir mandiri. Hanya dengan demikian, kita baru dapat melihat esensi segala sesuatu melalui informasi permukaan yang kompleks, dan pikiran Anda tidak akan terbawa oleh arahan orang lain. Anda dapat memilih untuk mendukung The Great Reset atau globalisme, atau juga dapat memilih untuk menentangnya. Ini adalah hak dan kebebasan Anda. Tetapi, tidak peduli dalam kondisi apapun, Anda harus tahu apa yang tersirat dari setiap pilihan Anda. Karena perubahan yang sedang terjadi ini berkaitan erat dengan setiap orang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.